Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuliqin hasan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat merasakan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada, ketika kita melihat banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kami teringat surat yang amat pendek, surat yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, yang mungkin kita sudah menghafalnya, yaitu surah Al-Asri, yang di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan ayat pertamanya Allah bersumpah wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya yang namanya manusia, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kita semuanya bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kebinasaan dan kerugian, tergantung kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat ini, Allah tidak membiarkan makhluknya manusia merasakan kebingungan, merasakan kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia itu merugi kecuali mereka yang berada dalam 4 posisi, 4 keadaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa saja yang menampakkan kakinya kokoh di atas iman, maka Allah akan memulai jalannya meninggalkan segala macam kerugian dan kebinasaan. Tentunya iman akan diperoleh iman tidak akan diperoleh kecuali dengan ilmu yang benar, ilmu kitabullah, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, barang siapa yang menata hatinya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia harus memiliki ilmu di atas Al-Quran, ilmu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah menyebutkan wa aminus solihat, yaitu orang yang mengejarkan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Beriman saja, mengikrarkan saja tidak cukup, tentunya harus dibarengi dengan bukti nyata, yaitu melakukan amal soleh. Barang siapa yang melakukan, mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buktikan dengan bukti nyata melakukan amal soleh, maka Allah akan palingkan orang-orang tersebut dari kehancuran, kehinaan, dan kerugian menuju kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua kondisi selanjutnya yang Allah gambarkan pada surat ini atau ayat ini sungguh sangatlah indah. Allah gambarkan dua ayat pertama, yaitu kaitan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah gambarkan atau kaitkan hamba dengan hamba yang lainnya. Sungguh sangat indah. Allah melanjutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling berpesan antara kebenaran dan saling berpesan antara kesabaran. Seseorang yang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan amal soleh, tentunya itu tidak cukup. Harus mereka sebarkan kebenaran ini kepada manusia agar manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tentunya
ketika kita sudah berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran, tentunya kita akan mengalami yang namanya cobaan, ujian, halangan dan rintangan. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Maka 4 kondisi tersebut, jadi kalau kita sudah memiliki, maka kita akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan dan kerugian menuju kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr, surat yang begitu pendek, namun di dalamnya terdapat tuntunan kehidupan yang benar, tuntunan yang membahagiakan dunia akhirat, insya Allah. Imam Asy-Syafi'i, imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat apapun kecuali surat Al-Asr, niscaya itu sudah cukup untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam surat Al-Asr ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.